Anies diklaim sebagai pendiri BEM di Indonesia, netizen gak sekalian jadi tokoh memerangi Belanda. Fadlizon tampol keras. Karena itu saya sampaikan pengalaman terbesar, pengalaman paling bermanfaat itu di Gajah Mada ketika terlibat dalam organisasi dan belajar pada saat itu menghadapi rezim Orde Baru yang tidak bersahabat pada gerakan mahasiswa. Satu lagi bukti besar kalau Anies Baswedan adalah seorang pembohong besar atau tukang asal ngomong, si pinter ngomong. Dilansir dari laman akurat.co, kelompok relawan Anies Baswedan mengklaim bahwa tokoh capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sebagai sosok sentral yang membidani lahirnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Indonesia saat menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dalam akun Twitter @relawan_Anies, akun itu mengklaim pendapat dari Anies sendiri. Kala itu, Anies adalah menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Dari organisasi inilah kemudian BEM terbentuk. Anies mengklaim bahwa ia mendirikan Badan Eksekutif Senat Mahasiswa (BESM) yang pada masa Orde Baru belum ada satu universitas manapun yang mendirikan organisasi serupa. Anies berkata, BESM tahun berikutnya jadi BEM, itu di mana-mana ditertawakan. UGM ada BEM segala, sekarang semua kampus ada BEM. Kita ingat memulai BESM itu diejek, kampus lain jadi tertular, semua kampus ada BEM-nya, kata Anies. Netizen pun mengomentari klaim dari Anies tersebut. Seperti netizen dengan akun XRP Delupo, kenapa harus BEM gak sekalian perundingan Linggarjati juga? Dari @Bumiboy, ngawur, zaman almarhum Khoiri Umar. Dari @Sid Salesman, bukannya Anies itu yang mengajak Pangeran Diponegoro memerangi Belanda? Nah, perlu Anda ketahui, seperti dilansir dari laman tirto.id, dari sebuah artikel yang berjudul Riwayat Gerakan Mahasiswa dari Dema hingga BEM, disebutkan sejarah soal sebutan dan fungsi lembaga eksekutif mahasiswa yang berganti-ganti sejak mula dikenal pada 1950-an, mengikuti kebijakan dan arah politik pemerintah. Secara garis besarnya adalah seperti berikut. 1. Dewan Mahasiswa tahun 1950-an sampai 1978. Menjalankan fungsi eksekutif dan senat ketuanya dipilih oleh Majelis Mahasiswa, ketua-ketua himpunan jurusan dengan masa jabatan 1 tahun. 2. Senat Mahasiswa 1978 sampai jelang reformasi. Menjalankan fungsi legislatif dibatasi hanya di tingkat fakultas. Senat Mahasiswa tingkat universitas baru dibentuk pada 1990. 3. Badan Eksekutif Mahasiswa 98 hingga kini menjalankan fungsi eksekutif Senat Mahasiswa. Sebelum disebut dengan nomenklatur BEM, organisasi mahasiswa intrakampus di Indonesia dikenal sebagai Dewan Mahasiswa atau biasa disingkat DEMA. DEMA mulai dibentuk di universitas-universitas di Indonesia pada tahun 1950-an. Kala itu, DEMA menjadi wadah belajar berpolitik karena berfungsi sebagai student government. Gerakan mahasiswa yang paling menonjol di era DEMA tentu saja gerakan demonstrasi pasca G30S. Gerakan itu efektif mempreteli kewibawaan politik Presiden Soekarno dan menjadi pemulus lahirnya Orde Baru. Sejak itu pula gerakan mahasiswa menjadi identik dengan gerakan politik. Lalu kemudian di saat era Orde Baru, Soeharto mulai jengah dengan protes-protes mahasiswa. Itulah awal mula pemberangusan suara-suara kritis di lingkungan kampus. Diawali dengan meletusnya Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yang dilanjutkan gerakan mahasiswa 1977-1978 atau GEMA 7778. Untuk meredam suara kritis dari kampus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keputusan nomor 0156-U-1978 yang dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang harus kembali pada tradisi keilmuan. Kebijakan ini dikenal sebagai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang berasal dari inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Sejak saat itulah Dewan Mahasiswa di kampus-kampus dibubarkan dan sebagai gantinya adalah Senat Mahasiswa yang tidak lagi memiliki fungsi eksekutif dan paling tinggi hanya ada di tingkat fakultas. Soal ini bahkan Fadlizon pada artikelnya yang terhimpun dalam Bunga Rampai Mahasiswa Menggugat, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 98 menuliskan, SMPT itu menjadi beragam strukturnya. SMUGM misalnya mempunyai kongres yang membawahi SMPT UKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa secara sejajar. Ada mekanisme legislatif, eksekutif. SMUI mengambil celah melalui pemisahan tugas antara Ketua Umum SMPT yang bertindak sebagai legislatif dan Ketua Harian SMMT sebagai eksekutif. Setelah reformasi bergulir konsep Senat Mahasiswa, kemudian berubah menjadi Lembaga Legislatif Mahasiswa.
Lalu untuk mengeksekusi program-program Senat Mahasiswa, dibentuklah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Belakangan, nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang lebih praktis, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Awalnya, pengurus BEM dipilih dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa. Jadi, masihkah Anda percaya jika Anies adalah pendiri BEM di Indonesia? Ataukah ini juga merupakan sebuah cara licik untuk meraup suara dari kalangan mahasiswa? Jadi, bagaimana menurut Anda? Mahasiswa ngamuk, demo KPK copot pegawainya yang disinyalir jegal kasus Formula E. Lalu kapan kalian demo soal perampasan aset koruptor? Kapan kalian demo percepatan kasus Formula E? Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Maka KPK membuat surat kepada Kapolri, ya, berdasarkan sprint tersebut dihadapkan kembali petugas ke Polri, ya, berdasarkan sprint tersebut. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Dilansir dari laman kompas.com, ratusan massa aksi yang terdiri dari sejumlah organisasi pergerakan mahasiswa menggeruduk Gedung Merah Putih KPK guna memprotes pemberhentian Brigjen Endar Priantoro yang dinilai ganjil. Pantauan dari laman kompas.com, Kamis 6 April, sejumlah massa aksi itu terdiri dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB-PMII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Ketua PB-PMII Muhammad Abdullah Syukri atau AB mengatakan pencopotan Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan yang memicu kegaduhan membuat independensi KPK dipertanyakan. Menurutnya, pencopotan Endar Priantoro menunjukkan jika KPK masuk ke ranah politik praktis. Kata AB pada Kamis 6 April, independensi KPK saat ini dipertanyakan. Isu gaduh belakangan justru semakin memperlihatkan bahwa KPK terlalu diseret ke ranah politik praktis atau bahkan menjadi tunggangan politik oknum. PB-PMII juga mempertanyakan integritas Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya fokus memberantas korupsi. Terlebih kata AB, saat ini masyarakat tengah dihadapkan dengan berbagai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan, gaya hidup hedon para pejabat, hingga indeks persepsi korupsi Indonesia (CPI) yang anjlok. Menurut AB, seharusnya KPK muncul sebagai lembaga yang menyodorkan berbagai terobosan guna memulihkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Saat ini kata AB, Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia, jauh di bawah negara dengan skor CPI di negara Asia Pasifik. Lebih lanjut, PB-PMII mengingatkan agar KPK tidak dibawa ke ranah politik praktis, sebab hal itu akan membuat lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berbahaya. Selanjutnya, PB-PMII juga meminta kepemimpinan Firly Bahuri selaku Ketua KPK dievaluasi karena diduga melanggar etik terkait pemberhentian Endar, dugaan pembocoran dokumen korupsi tunjangan kinerja di Kementerian SDM, dan lainnya. PB-PMII juga mendesak Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dari Firly Bahuri. Wow, aplaus yang gede dan panjang untuk adik-adik mahasiswa ini ya. Gercep sekali mendemo KPK soal perkara ini. Lucunya, setelah saya cari-cari informasi mengenai PB-PMII dan HMI ini, apakah pernah diberitakan mendemo KPK soal pengusutan kasus Formula E? Zong, alias gak ada sama sekali dari pihak mahasiswa, apalagi dari PB-PMII dan HMI ini yang dengan lantang mengadakan aksi soal carut-marut kasus Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan.
Coba tanya kenapa? Kenapa adik-adik mahasiswa ini kok turun ke jalan di saat KPK mendepak pegawainya yang disebut-sebut sebagai penjegal kasus Formula E sehingga menjadi begitu lambat statusnya?